Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat Natal ya, Shalom. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik ya, Tuhan memberkati. Mari kita awali sekolah minggu ini dengan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan kiranya Roh Kudus menyertai kami, menuntun dan membimbing kami, supaya kami mengerti dan memahami maksud firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, mari kita dengarkan satu buah lagu pujian dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kali ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab tentang Yesus ketika ia dibawa oleh orang tuanya untuk disunat. Sudah pernah mendengar? Jika belum, kira-kira bagaimana ya ceritanya? Yuk kita dengarkan saja sama-sama. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukannya kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu, Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang.
Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Ya, tadi sudah kita dengarkan sama-sama kisah Yesus ketika dibawa oleh kedua orang tuanya untuk disunat. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus yang kita kenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu dulu juga pernah jadi anak-anak loh. Dia harus diasuh oleh kedua orang tuanya. Ketika besar, ia nanti menjadi berkat bagi banyak orang. Jika besar nanti, apakah adik-adik juga ingin menjadi seperti Tuhan Yesus? Menjadi berkat bagi banyak orang. Semoga cerita Alkitab kita kali ini memberkati adik-adik semua ya. Amin. Mari kita tutup sekolah minggu ini dengan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas sekolah minggu ini. Semoga cerita ini memberkati kehidupan kami. Sebentar, kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Sertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah